Ya, kembali di Q&A. Pak, menjadi Menaker kan berat ya. Karena kemarin juga Pak Wamen, Pak Eben juga kita tanya, kalau boleh milih jadi Wamenaker atau jadi apa nih di kementerian? Pilihnya pariwisata, karena lebih santai, bisa jalan-jalan. Kalau Bapak dikasih pilihan, setelah jadi Menaker, ada nggak kebayang? Memilih menjadi Menaker yang sukses lah ya. Tepuk tangan. Boleh ya? Kan tidak Boleh, boleh. Sukses dalam artian bisa memenuhi harapan dari masyarakat ya. Ya, betul sekali. Nah, bicara soal sukses kan teman-teman di luar sana itu juga ingin bekerja agar sukses hidupnya. Tapi di Indonesia itu banyak sekali syarat-syarat pekerjaannya. Kita coba ingin tahu ya Pak, syarat-syarat pekerjaan kalau melamar kerja di Indonesia dibandingkan mungkin di luar negeri, itu seperti apa? Kita coba tampilkan dan saya pengen tanggapan Bapak seperti apa. Nah, perbedaan lowongan kerja di Amerika dan Indonesia. Nah, ini misalnya looking for video editor, ada Premiere, After Effects. Nah ini kalau di Amerika nih Pak, kalau di Indonesia bisa ada Premiere, After Effects, digital marketing, social media, menguasai bahasa pemrograman, memiliki jiwa kepemimpinan dan good looking. Nah komentar Bapak ini gimana Pak? Ya mungkin ini sampel ya kalau saya lihat, dalam artian ada orang yang menuliskan job requirement itu spesifik, ada yang tidak ya. Jadi artinya pasti perusahaan itu dia sudah memiliki sekian persyaratan skill yang terkait tentang teknikal dengan yang soft skill. Tapi nyata loh Pak, kadang ya nggak sih teman-teman ya? Ya kan? Ya teman-teman, wah ini paling kenceng nih teman-teman mahasiswa. Requirement-nya itu banyak banget, bahkan ada dari tinggi badan lah, berat badan, bahkan good looking itu menjadi sebuah hal yang prioritasnya nggak Bang Hinsa? Iya kan? Makanya kan saya tadi bilang, saya kan nggak bisa diterima di mana-mana dong, kan satu tempat. Nah, Mas Aris, benar nggak Mas Aris? Soal syarat-syarat ini di Indonesia faktanya banyak seperti itu ya Mas? Ya, faktanya seperti itu Pak memang. Nah, saya penasaran tadi Pak soal job fair. Yes. Apakah job fair yang banyak sekarang ini, itu hanya sekedar, mohon maaf, terlihat gimmick, banyak lowongan? Benar-benar. Atau ada mekanisme itu dievaluasi? Berapa sih yang keterima, dilihat gitu, ada laporannya. Jangan-jangan, mohon maaf, itu hanya seolah-olah etalase banyak lowongan. Ya. Karena ada yang menjanjikan lowongan itu akan banyak gitu. Ya, jadi sebenarnya kita itu sudah punya platform siap kerja. Ya, adik-adik juga harus tahu ya. Jadi itu platform siap kerja, itu Labor Market Information System. Ya, yang ada undang-undang yang mewajibkan perusahaan itu untuk menyampaikan informasi terkait tentang lowongan pekerjaan sebenarnya, dan kita mengencourage semua ya pencari kerja itu untuk register di situ. Sekarang ini sudah berapa juta begitu ya, dan kita harus tingkatkan. Sehingga sebenarnya job fair itu adalah event yang harusnya ini bisa kita lakukan online. Gitu ini ya. offline-nya gitu. Kita buat offline-nya biar kemudian mereka hadir ya. Ada terlihat pemerintah hadir, dan itulah saat kita memberikan edukasi. Job fair kami saat ini tidak hanya job fair gitu saja. Situ ada konseling terkait dengan karir, ada talk show, kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian help desk ya. Ada isu nggak mereka register terkait tentang platform kami, dan platform siap kerja kita itu untuk mencari lowongan pekerjaan, untuk pelatihan kita sebut dengan skill hub, ada career hub tadi untuk kemudian lowongan pekerjaan, kemudian ada biz hub untuk kemudian kewirausahaan, dan ada serti hub. Ini sedang kita kembangkan. Jadi di dalam itu terintegrasi semua bagaimana teman-teman itu proses bisnis mulai dari mencari pelatihan, dia kemudian dapat sertifikasi, mencari kerja, kemudian sampai kepada wirausaha. Datanya ada gitu ya, dan kita selalu melakukan evaluasi efektivitasnya seperti apa. Jadi real dan nyata ya Pak ya? Maaf nih Pak ya. Saya sering sekali bicara dengan teman-teman yang kerjanya itu di jalan Pak. Jadi tukang bakso lah, tukang mie ayam, ada tukang jamu dan lain-lain. Menurut kita di sini kan teknologi itu membantu kita Pak ya. Yes. Tapi banyak juga rakyat kita Pak. Teknologi itu bisa membunuh mereka loh Pak. Jadi maksudnya banyak yang tidak ready dengan teknologi yang ada. Bahkan punya smartphone yang canggih aja mereka nggak bisa. Beli data mereka nggak bisa. Akhirnya mereka harus terpuruk
ya menunggu pekerjaan kasar lagi gitu. Iya. Jadi yang Bapak bilang itu kan keren-keren tuh, semuanya teknologi. Tapi nggak semuanya Pak bisa mengakses itu. So artinya seberapa banyak orang yang kemudian memang bisa mengakses itu dan akhirnya bisa memecahkan program atau permasalahan tenaga kerja kita gitu. Ya, esensinya kenapa sesekali kita perlu lakukan dia secara offline. Ya, jadi mereka hadir. Ya, dan memang kita temukan, saya setuju itu. Ya, tidak mudah mereka untuk register, kemudian belum lagi fear of ini data saya secure nggak begitu ya. Kami sadar itu. Dan satu hal juga, job fair kami sekarang kita membuka sekian ratus lowongan untuk disabilitas. Sejauh mana isu terkait tentang apakah peluang mereka bisa diterima, kesimpulan kami sementara yang tadi Bu Afi sampaikan. Lowongan itu ada, tapi ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Jadi isu kita adalah kompetensi. Menarik ya, menarik Pak. Ada dua hal yang saya juga ingin tanyakan gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan ketenaga kerjaan yang terkait dengan transfer knowledge nih Pak. Yeah. Terutama di pertambangan. Kalau kita lihat sekarang kan banyak dari China gitu. Nah mungkin kalau dulu tuh kita wajib ada transfer knowledge selama berapa tahun. Jadi tenaga kerja kita tuh di tandem kemudian nanti menggantikan. Nah ini sejauh mana mungkin juga perlu diatur kembali ya. Yang kedua terkait dengan ini Pak, tagline kabur aja gitu ya. Itu sebenarnya memang kebutuhan di luar tuh banyak sekali yang berbasis skill gitu. Nah sebenarnya kan kita bisa G2G Pak ya. Saya rasa ini juga satu hal yang menurut saya perlu dikembangkan karena permintaan petani di Jepang tuh luar biasa banyaknya dari Indonesia. Tapi sekarang masih ilegal gitu. Nah kalau itu jadi legal menurut saya pendapatan orang kita jadi lebih tinggi. Gitu. Dua hal itu Pak. Ya, yang kedua dulu Bu Afi. Jadi saya sampaikan ketika respon kabur aja, saya katakan ini opportunity. Ya, jadi bagaimana tantangan kita menyiapkan. Kalau pengiriman pekerja migran kan sudah ada kementerian sendiri, kami fokus di magang. Dan alhamdulillah tahun lalu itu total kita mengirim magang dalam konteksnya itu lulusan SMK yang kita latih ke Jepang itu sampai hampir 40.000. Dan sekarang kita targetnya lebih besar lagi. Ya, mereka kita latih sekian lama termasuk bahasa, kemudian kita kirim 3 tahun, maka kemudian mereka kembali. Jadi itu program kita dan menjadi satu inisiatif yang menurut kita memang harus kita seriuskan. Dan kami membangun kerjasama dengan negara-negara lain tadi, namanya itu adalah magang sebenarnya. Magang dalam konteks ini continuation dari balai pelatihan yang ada, kemudian mereka praktek di luar negeri, sehingga tantangan kita adalah ketika mereka kembali nanti strateginya seperti apa. Seberapa besar itu bisa menjawab masalah tenaga kerjaan signifikan, Pak? signifikan. Kebutuhannya Dalam artian besar, kan, di luar negeri sangat ya, besar. Artinya itu juga kalau kita bicara pekerjaan yang layak itu sudah sangat oke sebenarnya. Ya, jadi itu jadi tidak bisa juga kita cuma punya satu jawaban untuk sekian permasalahan kita yang kompleks begitu ya. Jadi memang harus kita banyak intervensi-intervensi. Dan yang pertama tadi lupa saya ya. Yang itu Pak, transfer knowledge dari transfer knowledge. sektor tambang itu agak ini kurang. saya memang harus akui kita belum ketemu solusinya gitu ya. Jadi kalau terkait tentang administratif itu sudah berjalan. Ya, bahwa setiap izin tenaga kerja asing itu harus ada RPTKA-nya. Rencana penggunaan tenaga kerja asing itu harus clear. Ya, ada dokumen yang mereka harus tunjukkan. Kemudian harus ada tadi persyaratan transfer of knowledge-nya dan hanya untuk jabatan tertentu. Kemenaker itu sebaiknya juga kerjasama sama Ormas Pak. Soalnya begini Pak, Ormas itu terima anggota gampang Pak. Penyaluran kerjanya juga gampang Ini mereka bukan Pak. stand up comedy ya? Enggak bukan, ini serius ini Pak. Jadi karena Ormas itu, saya kenal beberapa ketua Pak. Jadi mereka itu memang terima anggota, pakai CV itu Pak, tulis tangan. Oke. Kemudian setelah itu dia salurkan Pak ke tempat parkir A, tempat parkir B, jaga lapangan A, jaga lapangan B. Maksud saya Pak, kenapa mesti kerjasama dengan Ormas supaya si anggota Ormas ini juga mengetahui lingkup ketenagakerjaan di Indonesia itu seperti apa, hak dan kewajiban Pak. Maksud saya hak lu adalah dapat gaji, kewajibannya menjaga, tapi nggak ada hak malak gitu, nggak ada. Jadi maksud saya karena
kan ini semua lini harus dilibatkan ya Pak dalam tenaga kerjaan. Dan ormas itu menurut saya salah satu pemberi pekerjaan yang lumayan banyak loh Pak. Serius nih Pak, beneran. Ini Bapak serius- ngobrol deh. serius banget Iya, ya? Bapak ngobrol ya sama ormas-ormas itu, mereka terima anggota dan menyalurkan pekerjaan Pak. Nah, gimana Pak usulan Bang Hichat? Ya, lapangan pekerjaan itu kan ada di industri sebenarnya. Ya, berarti ormasnya kan perantara ya sebenarnya. Ya, itu kalau- aja sih komen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.